Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 8 bab 10, yaitu tentang meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya? Kita mulai dengan lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Pada bab 5, kita telah mempelajari tentang Bait al-Hikmah, di mana menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita akan membahas kembali lebih jauh tentang ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah, seperti ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Pada ilmu pengetahuan umum, ada beberapa ilmu yang dilahirkan, seperti kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika. Untuk ilmu pengetahuan agama, ada ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tentang akhlak, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Nah, kita bahas satu persatu ya, biar jelas. Kita mulai dengan ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, itu melahirkan beberapa nama dokter terkenal dan berjasa di bidangnya, seperti Ali Al-Tabari, Al-Razi, Al-Majusi, dan Ibnu Sina. Ali Al-Tabari itu menciptakan kitab Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan, di mana menjadi peletak dasar ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Al-Razi itu menciptakan kitab Al-Hawi tentang pengetahuan yang dimiliki orang Arab pada waktu itu tentang pengobatan Yunani, Persia, dan Hindu, dan menambahkan beberapa kontribusi baru. Al-Majusi menciptakan kitab Kamil Al-Sina'ah Al-Tibyah, semacam kamus istilah tentang sains dan praktik kedokteran, dan beliau juga penemu konsepsi dasar dari sistem kapiler dan bukti bahwa dalam proses kelahiran, anak itu tidak keluar dengan sendirinya, tetapi didorong oleh kontraksi otot rahim. Ibnu Sina menciptakan kitab Al-Shifa tentang ilmu pengobatan dan Al-Qanun fi Al-Tib tentang dasar-dasar ilmu kedokteran, dan karyanya dijadikan sebagai teori dasar yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Selanjutnya, ilmu filsafat. Kalau dalam ilmu filsafat, itu ada beberapa nama tokoh terkenal, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Al-Kindi itu menghasilkan 270 buku tentang berbagai bidang kajian, mulai dari filsafat, logika, ilmu hitung, musik, psikologi, politik, dan lain-lain. Al-Farabi menghasilkan 100 buku tentang berbagai bidang kajian tentang filsafat, bahasa, musik, politik, dan lain-lain. Ibnu Sina menghasilkan 240 buku tentang filsafat, kedokteran, astronomi, musik, dan lain-lain. Kemudian, ilmu astronomi dan matematika. Astronom dan matematikawan pada zaman Bani Abbasiyah yang ternama itu antara lain Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi itu menciptakan kitab Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, di mana karyanya dijadikan sebagai buku teks matematika utama di universitas-universitas Eropa dan digunakan untuk memperkenalkan ilmu aljabar ke Eropa. Al-Battani menciptakan kitab Al-Jiz. Nah, beliau ini yang menemukan jumlah hari dalam setahun. Itu ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik loh. Al-Biruni itu menciptakan kitab Al-Qanun Al-Masudi fi Al-Hayah wa Al-Nujum, di mana ini merupakan peletak dasar metode ilmiah modern yang meliputi bidang matematika, astronomi, geografi, geologi, kimia, dan sejarah. Selanjutnya, ilmu kalam. Ilmu kalam itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam itu sering disebut juga dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu ushuluddin. Pada masa Abbasiyah, muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selanjutnya, ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengkaji syariat Islam dari segi-segi formal, peribadatan, dan dalam berinteraksi sosial. Pada masa dinasti Abbasiyah, ada 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. Nah, 4 mazhab tersebut yaitu Hanafi oleh Abu Hanifah, Maliki oleh Malik ibnu Anas, Syafi'i oleh Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, dan kemudian Hambali oleh Ahmad ibnu Hanbal. Selanjutnya, ilmu tentang akhlak. Kajian akhlak
itu membahas tentang peringai, tingkah laku, atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu, diantaranya Al-Mawardi, Miskawai, dan Al-Ghazali. Selanjutnya, ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Pada masa Abbasiyah, ada beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu dalam bentuk kitab atau buku. Pada masa Abbasiyah, ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis. Berikut ini adalah 6 kitab hadis dan penyusunnya. Sahih Al-Bukhari oleh Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Sahih Muslim oleh Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qausaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Kemudian ada Sunan An-Nasai oleh Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani Al-Nasai. Kemudian ada Sunan Abu Daud oleh Abu Daud Sulaiman bin Al-Ashash As-Sijistani. Kemudian ada Sunan At-Tirmizi oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulaimi At-Tirmizi. Kemudian Sunan Ibnu Majah oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini. Selanjutnya, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Mali At-Tabari. Kitab tafsirnya itu berjudul Jami al-Bayan fit Tawil Al-Quran atau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Kemudian seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Pada bab 5 juga, kita telah mempelajari banyak seni dan seniman yang lahir pada Bani Abbasiyah. Seni-seni itu diantaranya adalah seni arsitektur, patung, lukis, industri, kaligrafi, musik, dan lain-lain. Nah, di mana salah satunya adalah sastra. Sastra yang terkenal yaitu Hikayat 1001 Malam, di mana kisah di dalamnya berkembang menjadi cerita populer yang bertahan sampai saat ini, seperti kisah tentang Aladin dan Lampu Wasiat, Alibaba, Sinbad si Pelaut, serta 40 pencuri. Hikayat 1001 Malam itu berasal dari karya Persia kuno yang berjudul Hazar Afsana. Kemudian diterjemahkan dan ditulis ulang oleh Al-Jahsyari pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid. Al-Jahsyari juga memasukkan beberapa cerita tentang Khalifah Harun al-Rashid dan penyair Abu Nawas di dalam buku yang ditulisnya. Karya Al-Jahsyari ini kemudian diberi judul Alf Lailah wa Lailah. Selanjutnya kita akan membahas kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinannya, menjalankan ibadah, dan bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Bukan hanya pada masa Bani Abbasiyah, tapi juga sehingga saat ini. Selain itu, penguasa Abbasiyah itu mengembangkan interaksi sosial yang egaliter, di mana menyebabkan munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya hak dalam beragama. Kemudian karena pada masa Bani Abbasiyah juga, bangsa Eropa dapat mempelajari sistem pengetahuan dan sistem sosial di wilayah Bani Abbasiyah yang dirasa lebih mencerahkan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Nah, masa ini dikenal dengan istilah Renaissance atau pembaharuan Eropa. Renaissance. Renaissance. Kalau untuk skala dunia, tidak perlu diragukan dan ditanyakan lagi ya. Semua perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah yang menciptakan era modern saat ini. Jadi kontribusi Islam untuk dunia itu sangat luas dan menyeluruh. Tanpa adanya Islam, mungkin kita tidak akan bisa menikmati kemudahan-kemudahan seperti saat ini. Termasuk kalian yang tidak bisa mengakses rangkuman di portal edukasi tanpa adanya angka biner yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.